Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar menyelenggarakan kegiatan forum data dengan tema Statistik Kuat, Perencanaan Tepat, Pembangunan Melesat di salah satu hotel di Kota Blitar. Forum data adalah salah satu upaya dari Pemkab Blitar untuk mewujudkan Kabupaten Blitar maju bersama, sejahtera bersama. Kegiatan forum data kali ini dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar selaku keynote speaker. Sedangkan pemateri terdiri dari ITS Surabaya, Bapeda Litbang Kabupaten Blitar, BPS Kabupaten Blitar, serta Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar. Adapun peserta forum data tahun 2023 ini adalah seluruh kepala perangkat daerah dan pejabat penyusunan program atau pejabat pengelola data perangkat daerah yang terdiri dari 6 badan, 25 dinas, dan 10 bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu di ruangan ini dalam rangka berdiskusi bersama untuk peningkatan kualitas data untuk berbagai program kegiatan pembangunan. Bapak Ibu, terkait data ini itu yang selalu saya katakan juga bahwa ini itu termasuk amanat di Undang-Undang 23 2014 ya. Undang-Undang 3 2014 ini yang masih muda harus hafal itu. Undang-Undang 23 2014 itu bagi daerah itu kitab suci itu. Jadi di situ karena kewenangan kita itu ada di situ, semua harus tahu itu. Jadi itu kalau mau jadi pejabat harus tahu itu gitu. Kalau enggak lolos itu jadi pejabat di Blitar. Jadi harus tahu kita itu posisinya di mana, harus mengerjakan apa. Banyak yang harus kita lakukan itu, banyak yang harus kita lakukan di sana. Berangkat dari situ, kemudian berbagai aturan terkait data, saya kira itu penting. Yang ingin saya sampaikan lagi bahwa Ibu Bupati, Pak Wakil Bupati ini kan punya visi misi. Nah, sebenarnya kita nanti arahnya ke sana, biar nanti fokus lebih di situ. Kemudian memang ada kebijakan-kebijakan nasional yang harus kita juga ampu, yang harus kita selesaikan. Di visinya Ibu Bupati kan ada 4 misi itu ya, masing-masing harus pada posisi perangkat daerah masuk misi yang mana kan sudah tahu itu, dan itu harus tahu gitu, harus tahu. Kemudian nanti ada berapa indikator kinerja yang harus diselesaikan, yang mengampu yang mana, indikator yang mana, indikator kunci, indikator utama. Nah itu pola pikirnya begitu, jadi tidak bisa kita keluar dari itu, tidak bisa, semua harus mengarah ke sana gitu, mengarah ke sana. Kemudian itu kemudian saya lewati lagi, kemudian bagaimana ini biar tahu nanti posisinya, jangan-jangan ini nggak tahu bagaimana posisi kita terkait dengan data. Tadi yang saya katakan perangkat daerah itu ada di mana, itu adalah sebagai pendukung ya, jadi produsen data. Nanti saya akan lebih detail posisinya di situ. Yang terakhir sekali lagi, yang terakhir saja, tindak lanjutnya apa selesai ini? Nanti ada review regulasinya, saya pikir begitu. Kemudian forum seperti ini nanti perlu Pak Eko dilanjuti di Bapeda, tapi lebih detail begitu. Yang nomor 3 itu yang penting, rencana aksi itu yang penting. Yang diharapkan di setiap OPD itu harus detail betul. Nah itu yang saya katakan, sebenarnya data itu harus real, data harus sangat detail. Jangan data-data besar. Kalau data-data besar bisa jadi treatment kita, program kegiatan kita belum tepat sasaran. Ini yang saya katakan di awal, kemungkinan itu tidak efisien. Baik itu dari si waktu yang kita alokasikan, biaya yang kita keluarkan, tenaga kita, itu menjadi tidak tepat sasaran. Itu seperti itu. Jadi satu itu saja, itu sekian banyak yang harus diambil datanya. Sekian banyak begitu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Barangkali apa yang saya sampaikan, saya kira kita perlu bersama-sama untuk
bekerja bersama-sama menindaklanjuti agar semua kegiatan yang kita lakukan ini bisa lebih terarah, lebih fokus, dan menghasilkan kegiatan pembangunan yang lebih bermakna bagi masyarakat Kabupaten Blitar. Marilah sama-sama kita buka kegiatan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dan keseluruhan tata kelola pemerintahan tidak bisa terlepas dari data, mulai dari penyusunan rencana, penerapan rencana, pengendalian penerapan rencana, termasuk evaluasi penerapan rencana. Data yang berkualitas sangat berperan dalam menyusun perencanaan serta pembangunan berkualitas yang muaranya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, data yang keliru tentu akan menghasilkan perencanaan yang tidak cermat, sehingga pembangunan yang terlaksana beresiko tidak tepat dan inefisien. Permasalahan data dalam pelaksanaan proses pembangunan masih sering dihadapi pemerintah daerah. Di antaranya data yang tidak akurat, sistem data sektoral yang belum terintegrasi dan terupdate secara kontinu. Permasalahan termasuk kurang jelasnya unit pengelola data di masing-masing instansi. Sistem yang berkesinambungan dan terintegrasi dengan baik sepertinya masih menjadi tantangan bagi pengelolaan data di daerah. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua. Kedepannya jangan sampai ini terjadi. Kita harus memiliki sistem yang kuat, terintegrasi dan berkesinambungan, sehingga tidak ada lagi penyediaan data tidak berjalan karena adanya pergantian personil pemerintah telah memberi perhatian khusus terhadap data. Bahkan Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo dalam suatu kesempatan pernah menyampaikan, data adalah jenis kekayaan baru, di mana data adalah new oil, bahkan lebih berharga dari minyak. Data yang valid merupakan kunci utama kesuksesan pembangunan sebuah negara. Begitu pentingnya data, hingga pada 12 Juni 2019, melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, pemerintah mencanangkan Satu Data Indonesia atau SDI. Kemudian di SK yang terbaru ini, di SK 188 95409.1.2 KPTSP 2023, peran Bapeda hanya sebagai koordinator forum Satu Data sekaligus sekretariat forum Satu Data. Oke, Pak. Jadi secara mungkin struktur dapat kami sampaikan, tugas Bapeda memang untuk menyelenggarakan forum Satu Data. Jadi terima kasih banyak kepada Kominfo. Jadi di provinsi kami menghadiri juga ada forum Satu Data yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Provinsi. Jadi termasuk desk penyediaan data yang jadi konfirm secara tatap muka, penyediaan data yang bisa dilakukan oleh masing-masing kabupaten kota. Jadi mereka berharap sebenarnya kita menyediakan data sampai ke tingkat kecamatan. Waktu itu untuk data sosial kita kesulitan dalam menyediakan datanya, karena ternyata di tingkat kabupaten juga itu pakai prediksi. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami berharap data yang disediakan memang berdasarkan data real di lapangan, yang dilakukan pendataannya oleh Bapak Ibu. Jadi akan sangat riskan apabila itu ditampilkan secara nasional.
Oke, di tingkat provinsi maupun secara nasional, apabila yang kita tampilkan bukan berdasarkan data real. Jadi beberapa waktu lalu mungkin sebagai contoh di PAD Kabupaten Blitar, mohon izin dari Bapenda. Jadi tampilan data ada 3 jenis. Pada saat rapat kami tampilkan 3 jenis data. Ada versi BPKAD, ada versi Bapenda, ada versi Bapeda. Jadi ternyata kalau BPKAD berdasarkan audit, Bapeda data bulan sebelumnya, Bapenda data belum diaudit. Jadi sangat penting, jadi kita berkoordinasi lintas perangkat daerah untuk menyatukan data. Jadi mungkin semua merasa punya datanya, tapi apakah data itu sudah terkonfirm dulu kepada perangkat daerah yang mungkin memiliki data yang paling terupdate secara kualitas. Mungkin kita berharap data yang dimiliki oleh perangkat daerah merupakan data-data yang memang seharusnya dimiliki oleh perangkat daerah. Jadi misalnya terkait dengan UMKM, jadi karena terbagi ada industri kecil, ada usaha menengah, dan ada ekonomi kreatif, kita bisa duduk bersama untuk membagi sasaran. Jadi masing-masing perangkat daerah mungkin yang menangani ekonomi kreatif, menangani usaha mikro, kemudian menangani industri kecil bisa memiliki porsi masing-masing. Tidak terjadi mungkin tumpang tindih sasaran dalam pelaksanaan kegiatannya nanti. Oke, itu mungkin sebagai contoh. Jadi sangat banyak PR terkait data, tapi kita berharap kita terus bergerak untuk memperbaiki data-data di Kabupaten Blitar dan mewujudkan satu data Kabupaten Blitar. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Oke, ini sekedar mengulang, mohon izin Bu Dokter ya, saya menjelaskan pengertian data dan statistik Bu. Beliau yang mengajarkan statistik soalnya, saya jadi khawatir salah. Jadi secara umum saja ya, garis besar bahwa data adalah informasi tertentu dari individu yang ingin diobservasi, informasinya bisa dalam bentuk masih mentah atau belum diolah. Dan dia menjadi statistik ketika sudah disummary-kan, ringkaskan, merupakan hasil pengolahan data dalam bentuk angka, grafik, dan tabel. Kalau kita nonton bola, ketika Ronaldo nendang, bung gitu ya, berapa kecepatan bolanya itu data. Jaraknya itu data, gol apa enggak itu data. Nanti begitu di sebelum ada break tuh ada statistik pertandingan. Nah, jumlah gol, jumlah tendangan ke gawang, itu statistiknya tuh ringkasannya. Datanya adalah yang tadi tuh. Bentuk bolanya misalnya, kecepatan anginnya gitu-gitu. Itu masih data. Belum jadi statistik. Itu contoh ya. Kemudian ini contoh untuk data yang biasa kita pakai, yaitu data nama kepala rumah tangga. Ini kalau kita sebut di BPS namanya data mikro. Ini data nama keluarga, ada umur, kelamin, pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian baru distatistikkan, ini yang kita keluarkan. Kepala rumah tangga menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Yang di bawah 25 tahun ada 15 orang laki-laki, 7 perempuan, sehingga totalnya 22 orang. Ada 22 kepala rumah tangga yang usianya masih di bawah 25. Gitu itu statistik tuh. Ini lebih bermakna bahwa sebagian besar kepala rumah tangga kita berumur di usia misalnya di atas 54 tahun, gitu-gitu ya. Itu statistik. Kemudian sehingga ketika data itu menjadi statistik, itu sudah dirumuskan dan bisa menghasilkan digunakan untuk perencanaan. Kemudian untuk menghasilkan statistik inilah yang kita sebut sebagai kegiatan statistik, yaitu kegiatan dari mulai mengumpulkan sampai dengan mendiseminasikan. Kalau di BPS ada namanya standar GSBPM, Generic Business, saya lupa,
generic business process model. Itu dari mulai mengumpulkan itu dari mulai diawali dengan specify need, melihat kebutuhan kita apa, kemudian mendesain. Yang kita desain adalah rancangan model surveinya, questionnaire tools-nya, organisasi lapangannya, ada build, membangun questionnaire-nya, alat-alatnya, aplikasinya, collect dan lain-lain sampai ke atas. Itu prosedur yang sedang kita ingin jalankan ke statistik sektoral. Oke, yang berikutnya saya ingin bercerita tentang Satu Data Indonesia. Dari tadi kita sudah bercerita tentang Satu Data Indonesia. Apa sih Satu Data Indonesia itu? Kependekannya SDI ya. Kalau sepintas mungkin bagi teman-teman yang belum pernah dengar, panjangannya jadi Sekolah Dasar Islam. Tapi ini Satu Data Indonesia. Adalah tata kelola data pemerintah. Garis bawahi dulu ya, tata kelola data pemerintah. Untuk menghasilkan data yang tata kelola datanya data siapa? Data pemerintah ya. Data pemerintah itu data dari mana? Data dari produsen data nih, dari Dinas Peternakan, Pertanian, Kesehatan, Pendidikan itu. Gimana tata kelolanya untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan. Ini adalah definisi dari Satu Data Indonesia menurut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Di peraturan ini juga mengatakan data itu ada 3 sebenarnya, bukan hanya data statistik ya. Ada data spasial, nanti diampunya oleh BIG, ada data statistik, mungkin pembinanya adalah BPS, dan ada data keuangan, pembinanya adalah Kementerian Keuangan. Kita bicara di sini Satu Data Indonesia terkait dengan data statistik saja. Nanti ada lagi BIG yang menyampaikan, mungkin sama-sama Kominfo yang akan menjadi wali datanya. Ya, sekali lagi kita bicara mengenai data. Mungkin Bapak Ibu yang di sini itu sudah tahu sebetulnya ya. Bu, saya itu sudah tahu, data itu berkualitas, saya tahu gitu ya. Data itu penting, tahu. Saya rasa semua itu setuju dengan itu. Ya kan, betul enggak? Bapak Ibu bosan enggak kalau kita selalu menjelaskan data itu apa, lalu pentingnya data seperti apa? Bosan? Bosan enggak? Ada yang bilang bosan tapi enggak wani teriak-teriak. Takut, oh Pak Eko ada di luar kok, enggak apa-apa. Takut enggak diundang lagi gitu. Ya, jadi tadi kata Pak Wahyu, Bu nanti jelaskan saja aplikasinya. Siap gitu ya, saya jelaskan saja ke aplikasinya. Bapak Ibu sudah banyak tadi diceritakan betapa pentingnya itu adalah data. Yang penting di sini adalah bagaimana data yang kita hasilkan itu adalah yang berkualitas ya. Tadi kan statistik kuat salah satunya adalah kualitas data. Berkualitas itu bukan berarti data yang benar. Benar dalam arti tanda petik. Benar yang menurut kita harus baik gitu. Ya. Jadi tidak harus seperti itu. Tapi data yang berkualitas itu adalah data yang sesungguhnya. Mau baik, mau jelek, ya itulah sesungguhnya. Begitu. Kadang-kadang kita ini takut gak dapat dana dari Bapeda misalnya, lalu datanya itu dibaik-baikkan. Nah justru kalau datanya itu jelek, kalau kita jelek, maka supaya jadi baik perlu butuh dana. Nah itu yang penting gitu ya. Jadi dana itu harus yang sesungguhnya. Bukan dalam arti benar dalam tanda kutip ya. Jadi benar yang kita anggap yang baik itu, bukan ya. Tapi data yang harus sesungguhnya, itu yang penting. Next, ini yang kata Pak Jokowi. Nah tadi sudah dijelaskan juga statistik dasar, sektoral dan khusus. Saya menggarisbawahi yang statistik sektoral, yang domain dari Bapak Ibu ya. Jadi seringkali kita itu kalau kita melihat statistik sektoral, tadi juga sudah dijelaskan bahwa sering kita itu mendapatkan data itu berbeda antara satu dengan yang lain. Tapi kalau kita tahu metadatanya, kita tidak akan pernah mempermasalahkan itu. Jadi kadang-kadang itu berbeda karena metadata yang berbeda. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Wahyu, apa itu metadata? Ya. Jadi metadata itu adalah bukan data yang diolah, bukan data anaknya data, tetapi informasi atau penjelasan dari suatu variabel atau data tersebut. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antara instansi pusat dan instansi daerah.
Terkait dengan hal tersebut, forum data ini adalah amanat dari Perpres nomor 39 tahun 2019. Forum data merupakan majelis tertinggi untuk mendiskusikan dan memverifikasikan data yang akan digunakan dalam kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ketika kami memenuhi permintaan data LPPD yang membutuhkan variabel jumlah penduduk dengan usia sekian sampai sekian, itu kami kesulitan mencari datanya. Padahal logikanya kalau sudah ada satu data, semua bisa melihat di situ. Ambil satu definisi operasional yang sama di situ. Misalnya 17 sampai 40 tahun itu adalah sasaran penyebaran informasi ya kalau di Kominfo. Nah, mungkin kalau di rekan-rekan OPD lain digunakan untuk hal yang berbeda, tapi kan variabelnya sama. Dia akan bisa jadi pembilang atau penyebut lah. Untuk dapat itu saja loh kami kesulitan. Jadi bagaimana, sejauh mana intervensi wali data pada persoalan seperti ini? Wali data dan pembina deh, jangan wali data aja. Kasian juga ini. Masa, ya jadi gitu. Sebenarnya semua saya melihat semangat yang diberikan di materi ini tuh benar-benar ya bagus, akhirnya kemudian kita terbuka, oh iya kesulitanku iki berarti pas nih momennya saya nanya gitu kan. Ya, gitu saja. Terima kasih untuk materi yang menarik dan semoga jawaban yang diberikan juga memberikan angin segar untuk kami para pengelola data. Baik. Jadi begini Mbak Tias, memang tadi di beberapa titik data utamanya untuk pembagi ya kadang-kadang indeks-indeks seperti itu seringkali memang tidak ada kesamaan. Misalnya data penduduk tadi Dukcapil dengan ini sebenarnya sudah mulai melangkah. Waktu itu kita provinsi yang menengahi itu semua Pak Wahyu. Jadi selisih data seperti itu kita sampaikan ke provinsi dan termasuk luas wilayah kalau tidak keliru ada selisih juga luas wilayah dan sudah clear juga ya, sudah clear juga. Ini yang memang kita inventarisir nanti Mbak Tias di workshop tadi. Makanya ini oke, curhat-curhat ini tolong dicatat Mbak Ulfa, apa saja yang jadi persoalan-persoalan itu. Nanti akan kita selesaikan di tingkat pembina, kemudian di forum sama di wali data. Tentu harus muncul satu lah. Ya harus lebih baik satu konklusi tadi ya ngalah misalnya data BPS yang dipakai atau data kita gitu aja. Nanti ada berita acara kemudian diputuskan menjadi standar data satu data kita. Itu yang pertama. Nanti mungkin Pak Wahyu saran atau Bu Kartika, persoalan-persoalan yang seperti tadi ini sebenarnya persoalan yang lama ini. Menuntaskan persoalan-persoalan lama, perbedaan jumlah tadi, angka-angka tadi itu. Prinsip curhatan ini kita tampung semua. Nanti akan kita florkan artinya nanti forum data itu akan muncul terus, sinergi terus, kemudian nanti dengan workshop tadi ini tentu setelah workshop tadi ini akan terinventarisir data-data OPD mana saja sih yang harus di cross check ke beberapa OPD yang lain supaya tadi tidak salah genje sehingga outputnya tadi keluaran antara data LKPJ dan seterusnya itu tidak sama. Dan sebenarnya ini sudah kami soundingkan Mbak Tias ke pusat. Sering di forum-forum Pak Wahyu, Bu Kartika. Jadi seringkali begini, pusat sendiri kadang-kadang ini otokritik kita ya. LKPJ, LPPD, SAKIP sama satu lagi apa? Sebenarnya ini kan satu rangkaian reporting penyelenggaraan pemerintahan kan. Kenapa tidak dijadikan satu gitu loh? Kan hanya beda narasi saja sebenarnya kan. Beda narasi sama peruntukan. Padahal ini sama-sama reporting penyelenggaraan pemerintah daerah. Ada penyelenggaraan kinerja, ada penyelenggaraan pemerintahan yang satu pertanggungjawabkan. Datanya hampir sama. Halo, betul apa enggak ini? Betul kan? Ternyata tidak semudah itu karena 3 laporan di pusat tadi ini ada undang-undangnya semua dan beranggaran semua. Yang sulit beranggaran semua di masing-masing departemen itu tidak bisa dihilangkan. Padahal kalau tidak dijadikan satu Bapak Ibu sekalian, jangan bayangkan
akan ada efisiensi berapa triliun. Rata-rata ini berapa? 1,5 M ini. Kali 573 kabupaten kota. Berapa triliun kalau bisa ini digabungkan jadi satu. Pekerjaan Sungram tidak terlalu banyak, efisiensi luar biasa. Itu saja, saya juga otokritik ke pemerintah pusat untuk menyampaikan seperti itu. Forum data merupakan momentum bagi kita semua untuk merapatkan barisan, membangun komitmen bersama, berkomunikasi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Blitar. Kunci dari pembangunan adalah kolaborasi. Dukungan dan kerjasama antara stakeholder sangat perlu dilakukan. Di antaranya melalui rapat koordinasi sebagaimana yang dilaksanakan saat ini maupun melalui bentuk koordinasi lainnya. Ya, ini sebenarnya penguatan data ini kita agak penting untuk agar data itu lebih detail ya. Jadi jangan hanya data makro. Jadi per dinas, per perangkat daerah itu harus punya data detail, betul. Jangan hanya data-data makro, tetapi data per variabel, per subvariabel, indikator, subindikator dia harus punya. Karena dengan data-data itu semakin detail, maka itu akan menjadi bahan untuk pembuatan program kegiatan itu akan lebih tepat sasaran, akan lebih efisien dari si waktu, tenaga, dan anggaran. Karena kegiatan yang dilakukan berangkat dari benar-benar data real yang ada. Ya. Untuk statistik kuat dan perencanaan tepat ini apakah memang dibentuk tim khusus? Ya, ada forum data sebenarnya, sudah ada forum data. Cuma ini memang harus kita update terus perbarui, regulasinya sudah ada banyak berubah, nanti akan ada perubahan-perubahan yang dilakukan. Di forum data nanti harapannya akan terus ada pertemuan-pertemuan untuk FGD, membahas masing-masing data sektoral. Saya kira nanti dia lanjutnya seperti itu. Ya, gitu ya. baik, Oke. Baik, maksud tujuan dari forum data Kabupaten Blitar ini tentu menjadi ajang koordinasi, evaluasi, sinkronisasi, kemudian percepatan. Lebih kepada percepatan mengimplementasikan satu data yang nanti memang kita akan sebagaimana tadi didahulukan Pak Sekda, untuk percepatan itu kita akan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga perguruan tinggi untuk melakukan pendampingan di masing-masing OPD untuk mendampingi kebutuhan data apa saja yang ada di OPD. Nah, ini yang harus kita percepat dengan workshop, dengan desk langsung akan kita bimbing, menginventarisir seluruh data-data yang ada di OPD sehingga nanti bisa diintegrasikan, ditampilkan dalam sebuah sistem yang akan mempermudah pimpinan di dalam pengambilan keputusan apakah perencanaan, penganggaran, ataupun hal-hal yang lain yang diperlukan dalam keputusan di pimpinan. Itu yang menjadi tujuan target sasaran kita dalam penyelenggaraan forum data Kabupaten Blitar. Terkait dengan tema, Pak. Ya. Pembangunan melesat itu bisa dijelaskan, Pak? Ya, tentu tadi disampaikan tema kita mengambil statistik kuat, perencanaan tepat, pembangunan melesat. Tentu dasar dari perencanaan, pembangunan melesat itu harus dari perencanaan. Perencanaan bagus, kuat, dan tepat sasaran dari data. Data inilah yang menjadi prioritas untuk tadi pengambilan kebijakan dalam perencanaan sehingga data-data sasaran OPD itu tepat hasil analisis dari data masing-masing OPD. Terakhir, Pak, harapan dan target ke depan seperti apa? Ya, harapannya tentu satu data Kabupaten Blitar segera terwujud dalam sebuah sistem yang memudahkan integrasi, interoperabilitas di masing-masing OPD atau stakeholder yang ada.